Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Frater Beni, calon imam Keuskupan Sintang pada permenungan hari ini. Hari ini kita akan merenungkan dari Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai dengan 49. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu itu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, apabila kita melihat dalam kitab suci untuk Injil pada hari ini, dibagi dalam dua judul perikop. Yang pertama adalah pohon dan buahnya, dan yang kedua adalah dua macam dasar. Saya hendak mengajak kita untuk merenungkan Injil pada hari ini dari dua bagiannya, bagian per bagian. Dalam salah satu rumusan teologi dari salah satu teolog besar, Thomas Aquinas, Allah disebut sebagai summum bonum atau kebaikan tertinggi. Artinya adalah Allah merupakan Dia yang merupakan asal dari setiap kebaikan. Segala kebaikan berasal dari Allah. Kemudian pada kita manusia, menurut kisah penciptaan dalam kitab Kejadian, kita diciptakan oleh Allah baik adanya. Artinya kita pun membawa kodrat baik dalam diri kita karena kita merupakan citra Allah. Namun hal ini rupanya rusak oleh karena dosa. Seperti kita tahu dalam Kejadian bab 3. Dosa di sini menjadi masalah. Namun rupanya dosa yang menjadi masalah itu telah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam sengsara, wafat dan kebangkitannya. Para saudara yang terkasih, kita melihat pada Injil hari ini, kita telah simak bersama bahwa jelas dikatakan oleh Yesus, buah yang baik berasal dari pohon yang baik. Di sini saya mengajak kita untuk merenungkan bersama bahwa Tuhan mengajak kita untuk memiliki disposisi batin yang baik. Kita diajak untuk bisa menata batin kita, menata hati kita dengan sabda Allah. Kita diajak untuk mengarahkan hati kita juga kepada Allah, karena Dialah sumber segala kebaikan
dan sumber dari mana hidup kita berasal. Kemudian pada Injil di bagian kedua tentang dua macam dasar, saya hendak mengajak kita untuk melihat tentang keseluruhan teologi Injil Lukas. Dalam salah satu poin penting dalam keseluruhan teologi Injil Lukas adalah Injil Lukas menawarkan sebuah keselamatan yang universal. Ya, memang semua Injil punya visi itu. Namun di sini Injil Lukas secara khusus memberikan kepada kita tentang bagaimana keselamatan yang universal itu. Apabila kita membaca Injil Lukas, kita akan melihat banyak kisah tentang orang Samaria yang jelas bagi orang Yahudi mereka termasuk dalam golongan kafir. Tetapi rupanya di sini terdapat Injil tentang orang Samaria yang baik hati dan juga beberapa Injil lainnya yang mengindikasikan hal itu, yang mengindikasikan bahwa Injil Lukas memiliki visi keselamatan yang universal, begitu. Nah, kita telah melihat bersama, kita telah menyimak pada Injil hari ini, Yesus berkata bahwa siapapun yang mendengarkan Yesus dan melakukan apa yang dikatakannya itu seperti membangun rumah di atas batu. Nah, demikianlah kira-kira analogi atau gambaran tentang keselamatan kita. Hidup di dunia ini hendaknya kita bangun di atas dasar sabda Yesus. Sabda yang bagaimana? Apabila kita melihat secara sempit dalam Injil Lukas, khususnya dalam keseluruhan bab 6 ini, terutama pada Injil hari-hari ini yang telah kita dengar kemarin dan beberapa hari yang lalu, itu berbicara tentang hal itu. Apabila kita mengaitkannya dengan konteks Injil hari ini, ketika Yesus berkata, barang siapa yang mendengarkan sabdanya dan melakukannya, itu seperti membangun rumah di atas batu. Sabda yang seperti apa? Lebih awal, beberapa hari yang lalu kita telah mendengar sabda bahagia dari Yesus. Kemudian pengajaran Yesus tentang mengasihi sesama. Juga tentang kemarin kita mendengar tentang penghakimannya, dan juga pada hari ini kita diajak untuk bisa melakukan apa yang dikatakan Yesus kepada kita, karena itu merupakan dasar bagi kita, menjadi fondasi bagi keselamatan hidup kita. Para sahabat sabda hidup yang terkasih, di akhir permenungan ini saya mengajak kita untuk senantiasa memohonkan rahmat Allah agar dalam keseharian kita sungguh mampu melaksanakan, kita sungguh mampu menghidupi apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Karena kita tahu bersama, kita sadari dengan baik dalam permenungan hari ini, itu merupakan fondasi dasar bagi keselamatan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.